teman-teman, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, di video sebelumnya kita udah bicara tentang apa yang namanya kodependensi. Nah, di video kali ini kita mau bicara ciri-ciri apa yang terjadi ketika misalnya seseorang punya yang namanya kodependensi. Sehingga mudah-mudahan ketika kalian merasa kalian punya ciri-ciri seperti ini, mungkin saja kalian mengalami yang namanya kodependensi. Oke guys, yuk mari kita mulai. Yang pertama ya teman-teman ya, orang-orang dengan kodependensi ini, gitu ya, biasanya mereka mendapati kenyataan bahwa mereka itu akan selalu dicari oleh semua orang, gitu ya. Tetapi hanya ketika mereka itu semua butuh bantuan. Gitu. Saya tahu membantu itu kan baik ya, gitu. Tetapi ini dalam hal yang negatif, teman-teman. Artinya ketika semua orang butuh bantuan, mereka tuh selalu mencari kalian, gitu. Tetapi setelah itu mereka nggak pergi begitu saja. Nah, ini yang biasanya banyak terjadi bagi orang-orang yang mengalami kodependensi. Tapi mereka kadang nggak sadar itu. Dua, teman-teman, orang-orang dengan kodependensi itu biasanya seseorang yang biasanya nggak bisa rileks. Artinya begini, ketika misalnya dia nggak ngelakuin apa-apa, dia nggak punya proyek apapun, dia tidak melakukan apapun gitu ya, dia ketakutan dalam tanda kutip. Dia merasa, saya itu harus selalu melakukan sesuatu. Saya selalu harus mencapai sesuatu. Saya selalu harus memberikan sesuatu. Jadi ketika misalnya mereka punya waktu luang, waktu tenang untuk rileks atau misalnya mendinginkan diri gitu, mereka tidak mampu melakukan itu dalam tanda kutip. Mereka selalu merasa bersalah ketika mereka dalam keadaan tersebut. Ketiga, nah ini yang paling kelihatan nih sebenarnya. Orang-orang dengan kodependensi adalah orang-orang yang biasanya nggak pernah bisa berkata tidak. Orang-orang yang sangat sulit untuk menetapkan batasan, di mana biasanya orang akan datang, masuk ke kehidupan dia, memanfaatkan dia, menerobos segala hal privasi tentang diri dia, gitu ya. Tetapi dia nggak bisa berkata tidak akan hal itu. Ini yang biasanya ciri paling kelihatan sebenarnya ya. Yang sebenarnya, gitu ya, orang-orang dengan kodependensi tersebut menyadari hal ini. Tetapi sulitnya adalah mereka nggak bisa berontak akan hal ini. Yang keempat, gitu ya, orang-orang dengan kodependensi kan kita tahu nih, gitu ya, mereka akan selalu berusaha memberikan apa yang ada pada diri dia kepada orang lain. Gitu. Nah, yang sangat menyedihkan itu adalah bahwa mereka ini biasanya punya ekspektasi yang sangat-sangat tidak masuk akal kepada dirinya sendiri. Gitu. Jadi ketika mereka misalnya berusaha membantu orang lain, ketika mereka berusaha menyenangkan orang lain, gitu ya, mereka itu menetapkan batasan yang sangat tinggi, yang bahkan kita bilang kalau di kehidupan normal itu tuh sebenarnya nggak boleh, nggak masuk akal, gitu ya. Tetapi mereka melakukan hal itu, gitu. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari adalah bahwa mereka itu membantu, tetapi sangat-sangat berlebihan, gitu. Yang mana mereka tuh nggak sadar gitu, karena mereka merasa bahwa, oh ketika saya tidak membantu semampu saya, berarti saya orang yang jahat, saya orang yang salah gitu. Padahal sebenarnya itu kelemahannya mereka. Nah tentu bagi orang-orang yang manipulatif, ini menyenangkan gitu. Tetapi orang-orang yang tidak manipulatif bisa melihat itu dari luar. Namun sulitnya adalah ketika mereka mengatakan itu kepada pelaku kodependensinya tersebut, pelaku kodependensinya itu sendiri merasa bahwa dia tidak melakukan hal di luar batas tersebut. Yang kelima, teman-teman, orang-orang dengan kodependensi ini yang tadi kita bilang ya, orang-orang yang biasa dicari oleh orang-orang yang sebenarnya hanya butuh bantuannya mereka. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang dengan kodependensi ini juga secara tanpa sadar selalu mencari orang-orang yang bermasalah gitu. Di alam bawah sadarnya mereka nggak sadar gitu. Mereka selalu mencari orang-orang bermasalah yang menurut mereka butuh bantuan. Tanpa mereka sadari, mereka mencari orang-orang tersebut, gitu ya. Orang-orang yang bermasalah dengan keuangan, orang-orang yang bermasalah dengan obat-obatan, orang-orang yang bermasalah dengan alkohol, gitu. Orang-orang yang punya masalah dalam hidupnya, dan tanpa sadar mereka selalu mencari orang-orang tersebut. Gitu. Yang selanjutnya, gitu ya. Orang-orang dengan kodependensi itu biasanya selalu ketakutan ketika mereka merasa keadaan ini tidak bisa mereka kontrol, gitu ya. Jadi ketika misalnya mereka berada dalam sebuah komunitas, gitu ya, dan komunitasnya berjalan tanpa arah, mereka selalu merasa bahwa saya harus ngambil kontrol nih, saya harus melakukan sesuatu nih, gitu. Ketika dalam kehidupannya mereka, interaksinya mereka dengan orang lain, gitu ya, ada sesuatu yang tidak terkontrol, ya, ada sesuatu hal-hal yang misalnya bisa terjadi di luar perkiraannya mereka merasa ketakutan akan hal itu dan selalu berusaha mencari cara supaya mereka bisa mengontrol keadaan. Nah, berikutnya, orang-orang dengan kodependensi itu biasanya kita tahu mereka akan sangat sulit untuk meminta apa yang mereka butuhkan. Jadi ketika mereka sangat loyal kepada orang lain, gitu ya, mereka memberikan semuanya yang mereka bisa, tetapi ketika berkaitan dengan diri mereka sendiri,
walaupun dalam jumlah yang sangat minim, mereka sangat sulit meminta akan hal itu gitu. Somehow mereka merasa nggak pantas, somehow mereka merasa bersalah akan hal itu, dan membuat mereka mengorbankan diri mereka sampai titik terendah. Mereka kemudian lebih memilih untuk mengorbankan dirinya daripada meminta apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, gitu ya, orang-orang dengan kodependensi biasanya adalah orang-orang yang sangat peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang lain tentang diri dia, gitu ya. Teman-teman pasti tahu ini kan, gitu ya. Orang-orang yang akan selalu berkata bahwa, apa kata orang kalau saya begini? Apa kata orang kalau saya melakukan hal ini? Kalau saya melakukan ini, nanti orang bilang apa, gitu. Orang-orang yang akan sangat down ketika orang lain mengkritik dia, misalnya kayak gitu. Juga salah satu ciri yang paling kelihatan sebenarnya, guys, gitu ya. Jadi orang-orang dengan kodependensi ini biasanya tidak berani maju, tidak berani melakukan apapun, karena mereka selalu berpikir gitu. Orang akan mengatakan apa tentang apa yang dia lakukan. Padahal itu bisa saja sebenarnya hanya ada dalam pikiran mereka sendiri. Tetapi itu sudah cukup untuk menghalangi langkah mereka untuk maju ke depan. Dan memang di kebanyakan kasus ini digunakan oleh orang-orang manipulatif untuk mengontrol orang-orang dengan kodependensi. Ketika orang-orang manipulatif akan berkata bahwa kamu jangan melakukan hal itu. Orang lain akan berkata ini dan ini tentang kamu. Sehingga orang-orang dengan kodependensi termakan oleh manipulasi tersebut. Selanjutnya teman-teman, orang-orang dengan kodependensi ini adalah orang-orang yang biasanya selalu menyembunyikan perasaannya mereka. Ketika berkaitan dengan segala sesuatu, biasanya mereka akan bermain aman. Mereka akan mengikuti lingkungannya mereka dan cenderung tidak mau mengatakan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Kenapa? Karena mereka ketakutan ketika mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan, lingkungan tidak akan menerima mereka. Yang selanjutnya, orang-orang dengan kodependensi itu biasanya kita kenal pribadi-pribadi yang punya self-esteem-nya rendah, gitu ya. Dalam arti orang-orang yang nggak percaya diri, orang-orang yang mudah disetir, gitu ya. Dan dalam hubungannya dengan orang lain, biasanya kita menemukan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat sering dimanfaatkan oleh orang lain. Dan yang terakhir teman-teman, ketika kita mau menggambarkan kodependensi gitu ya, mudahnya itu adalah ketika manusia normal gitu ya, kita dikenal sebagai yang namanya human being. Gitu. Orang-orang dengan kodependensi itu dikenal dengan yang namanya human doing. Gitu. Ketika kita harusnya sebagai manusia ini dilihat dari siapa diri kita, jati diri kita gitu. Orang-orang dengan kodependensi tidak dikenal akan hal itu. Mereka nggak punya jati diri. Jadi mereka dikenal dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Ingat, in negative way. Jadi mereka tidak dihargai tentang siapa diri mereka, tentang jati diri mereka, tentang sifat-sifat mereka, tentang siapa dia sebagai manusia, tetapi berdasarkan kegunaannya dia kepada orang lain. Di dalam perspektif yang negatif. Ya, oke teman-teman. Di video berikutnya kita akan belajar tentang apa efeknya di dalam kehidupan kamu sehari-hari kalau kamu adalah seseorang dengan kodependensi. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.